saat teduh sejenak. Saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu Tuhan. Satu-satu yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau mengangkat pujian satu-satu yang kami andalkan.
kita angkat pujian mengatakan Yesus kau kebenaran. Terima kasih Tuhan. Yesus.
kasih dari Ibu Olive untuk membawa kita dalam firman. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau nyatakan iman kami bahwa selamanya Engkau juru selamat kami. Engkau pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Dan dunia tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan yang pasti itu kami peroleh ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Dan pagi hari ini dengan iman, dengan hati yang bersyukur kami datang masuk di dalam rumah-Mu, membawa mempersembahkan setiap pujian kami Tuhan. Tanda terima kasih kami atas pemeliharaan kebaikan Tuhan, pertolongan mujizat Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sudah kami alami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan hari yang khusus ini Tuhan, kami datang membawa mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kami kepadamu. Sebab kami perlu Engkau Tuhan. Kami membutuhkan pribadi-Mu di dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu menjalani hari-hari kami. Tetapi bersama Yesus kami kuat. Kami melihat pengharapan-pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang bersyukur, kami seluruh umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu datang kepadamu, membawa seluruh hidup kami kepada Tuhan. Biar kiranya anugerah-Mu, kasih setia Tuhan, sukacita-Mu mengalir di dalam setiap pribadi kami. Dan kami mau mempersembahkan setiap ucapan syukur kami kepada Tuhan dari mulut dan hati kami Tuhan, atas anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, mereka tinggal di dalam urapan Tuhan. Bahkan tidak terkecuali setiap umat-Mu yang sudah ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami minta lawatan kuasa Roh-Mu bekerja bagi kami, bahkan setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada juga Tuhan, kuasa Roh-Mu yang sama itu bekerja dan mengambil alih seluruh hidup mereka Tuhan. Kami mau meninggikan dan mengagungkan Engkau. Ambil alih ibadah ini Bapa. Dari awal pertengahan sampai selesainya, kami tidak mengizinkan satu intervensi kuasa jahat dalam bentuk apapun yang terkadang mengintimidasi umat-Mu Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Roh-Mu bekerja penuh bagi kami. Dan tidak ada celah apapun bagi kuasa iblis untuk mengambil celah, mengambil keuntungan, untuk mengalihkan perhatian kami dari hadirat Tuhan. Sepenuh hidup kami, sepenuh hati kami, segenap jiwa kami persembahkan di hadapan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap untuk bersorak-sorai, kami siap untuk meninggikan Engkau. Dan kami buka ibadah raya satu ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan terus berdiri di hadapan Tuhan karena kita tidak sama. Mari kita berikan senyum yang paling manis di samping kiri kanan dan katakan Tuhan Yesus luar biasa. Kita akan terus memuji Tuhan di pagi hari ini. Mari kita katakan sekarang telah tiba. Selamatkan
aku diatur oleh Tuhan. Dipersilakan dulu kembali. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mari kita mau tetap tenang di dalam hari ini Tuhan. Kita mau menerima kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian mengatakan seperti rusa yang haus. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagaimana gersang.
berdiri di hadapan Tuhan. Saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai kami gersam, terima kasih. Bagai tanah gersam menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Haleluya, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku dan mauku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kepada hamba-Nya kami berserahkan. Mari satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini Bapa, kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami menyembah Engkau dan kami meninggikan Engkau. Karena itu setiap pujian penyembahan kami biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu dan menyukakan Engkau Bapa. Terima kasih banyak Bapa, ada kesempatan bagi kami di pagi hari ini untuk kami bersekutu bersama-sama. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami memperbaharui seluruh hidup kami, tingkah laku kami Bapa. Di pagi hari ini Bapa, kami haus akan kebenaran firman. Kami rindu akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Karena itu Bapa, Engkau persiapkan hati kami, pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, untuk diperlengkapi dengan kebenaran-Mu Bapa, sehingga kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa, Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu di pagi hari ini, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di muka bumi ini Bapa, dan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Bapa, biarlah kemuliaan Tuhan yang nampak di dalam pelayanan kami di pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siap diisi dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Salam, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan karena masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita ada di dalam rumah Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan. Kita mau belajar bersama bagaimana kita tetap bersekutu di dalam Tuhan. Supaya
selama beberapa bulan kita beribadah di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, dan mengikuti setiap ibadah baik lewat live streaming jemaah gereja di tempat ini maupun ibadah-ibadah online yang kita ikuti. Saya yakin dan percaya kita bukan orang-orang yang biasa, tapi kita orang-orang yang setiap saat haus dan lapar akan kebenaran firman. Saya percaya karena kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita selalu mengandalkan kebenaran firman Tuhan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Dan di pagi hari ini kita kembali berkumpul di rumah Tuhan, di tempat ini, dan kita mau belajar bersama. Kita mau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Amin jemaat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Bapak Ibu jemaat sekalian sudah dapat, katakan amin. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri, kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, cara hidup jemaat yang pertama. 1, 2, 3. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan ketekunan dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka dikuasai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Satu perikop yang saya mau bagikan di pagi hari ini, hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Kenapa kita harus hidup di dalam Tuhan? Itu pertanyaan besar. Kenapa kita, Bapak Ibu jemaat sekalian, hidup di dalam Tuhan? Dan ada apa sebenarnya? Mungkin di antara sini latar belakang kekristenan kita berbeda-beda sebenarnya. Saya tidak terlalu tahu latar belakang kekristenan Bapak Ibu jemaat sekalian seperti apa dulunya. Dan saat ini kita diajarkan setiap saat, hampir setiap saat, baik ketika kita baca kebenaran firman Tuhan secara pribadi di rumah kita dengar khotbah dari gembala, kita dengar kesaksian, bahwa sesuatu yang penting ketika Bapak Ibu jemaat sekalian dan saya, kita harus hidup di dalam Tuhan. Kenapa demikian? Jangan sampai selama ini kita menjadi orang Kristen yang biasa. Jangan sampai selama hidup kita di dalam kekristenan kita tidak pernah tahu kenapa harus hidup di dalam Tuhan. Ataukah mungkin karena orang tua saya sudah Kristen, makanya ya udah, saya pun juga harus hidup di dalam Tuhan. Tapi kita tidak pernah tahu kenapa demikian. Di dalam Kisah Para Rasul itu juga dibahas tentang kasih mula-mula. Bagaimana jemaat yang pertama hidup kehidupan mereka, kasih mereka yang pertama seperti apa? Tidak mau kehilangan, tidak
mau ditinggalkan, selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, hidup di dalam kasih. Itu yang jemaat mula-mula lakukan, itu jemaat perdana lakukan. Bahkan saya yakin dan percaya, Bapak Ibu jemaat sekalian dan saya, kasih kita yang semula pasti kita takut kehilangan. Kehilangan siapa? Kehilangan Yesus. Kita selalu memberi diri kita untuk Tuhan. Pagi hari ini kembali firman Tuhan mengajarkan, kenapa kita harus hidup di dalam Tuhan? Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Kenapa kita harus berpegang teguh kepada Tuhan? Apa tidak ada tempat pegangan yang lain? Apa tidak ada sesuatu yang lain yang memberikan kehidupan kepada kita? Dan kita harus tinggal di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya, kita semua yang ada di sini, kita adalah orang-orang yang tahu kenapa kita harus hidup di dalam Tuhan. Karena itu, kalau kita menyadari bahwa sesuatu yang penting itu, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Yohanes pasal 15, di situ berkata, Yesus adalah pokoknya. Yesus adalah pokoknya. Yohanes pasal 15. Kenapa kita harus hidup di dalam Tuhan? Karena Yesus sendiri adalah pokoknya. Batangnya, soal kalau kita berpikir seperti pohon, seperti sebuah pohon, soal pohon, bahwa Yesus adalah pokoknya. Kalau misalnya dahan atau ranting itu lepas dari batangnya, otomatis dia akan mati. Tapi ada syarat yang harus kita lakukan. Kenapa kita harus hidup di dalam Tuhan? Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Sekalipun orang selalu bilang tidak ada sesuatu apa-apa yang harus kita berikan untuk Tuhan. Kita jadi orang Kristen, tapi ada tapinya. Kita harus belajar. Kita mau belajar kepada Tuhan. Apa yang harus kita pelajari? Tahu diri siapa kita. Sadar akan keberadaan kita yang tidak ada apa-apanya. Dan ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, kita menjadi ada apa-apanya. Kita punya sesuatu, bahkan kita tidak akan pernah mati selamanya. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kekekalan. Karena itu, mari kita mau belajar bersama. Kenapa saya harus tinggal di dalam Tuhan? Kenapa saya harus hidup di dalam Tuhan? Karena Yesus adalah pokoknya. Yohanes pasal 15. Yesus adalah pokok yang benar. Jikalau ranting-ranting itu terlepas dari pokoknya, dia akan mati. Orang akan buang, bakar, saat itu habis. Kita tidak mau yang kayak gitu. Karena itu mari kita belajar. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menyadari bahwa Yesus adalah pokok yang benar. Kita belajar yang pertama. Jemaat di dalam Kisah Para Rasul ini, yang pertama, mereka belajar untuk menjadi berkat. Mereka belajar untuk menjadi berkat. Selama ini kita melayani. Pelayanan kita berbeda-beda. Tapi Tuhan tidak pernah mempersoalkan apa yang kita lakukan. Entahlah, mungkin dari antara kita, Bapak Ibu jemaat sekalian, ada yang datang lebih awal melayani di sini, nyapu-nyapu dan lain sebagainya. Ngatur-ngatur kursi, peralatan sound di gereja, melayani sebagai worship leader, singers, pengkhotbah dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita lakukan. Tapi Tuhan tidak pernah mempersoalkan itu. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan akan memperhitungkan setiap jerilah kita semua. Karena itu, bagian yang pertama, mengumpulkan dan membagikan harta milik mereka. Itu kehidupan mereka. Kehidupan jemaat yang perdana. Yang pertama, Kisah Para Rasul mencatat, mereka mengumpulkan harta milik mereka. Untuk apa? Untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan.
Kenapa mereka harus melakukan demikian? Sekalipun Tuhan tidak pernah minta, tetapi mereka sadar bahwa mereka harus menjadi berkat. Mereka harus melakukan sesuatu yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Terkadang sesuatu hal yang berharga di dalam hidup kita, kita sangat sulit dan berat sekali untuk kita membagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Padahal kita punya, tapi tidak mau kehilangan apa yang ada pada diri kita. Di dalam kitab Matius bilang begini, Tuhan, orang kaya bilang, Tuhan apakah yang harus kulakukan sekarang? Tuhan bilang sama orang itu, kamu pergi, jual semua harta milikmu dan bagikan kepada orang yang membutuhkan. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Hatinya mulai resah, gelisah, bimbang. Masa kan punya saya, harta milik saya semua saya jual dan bagikan kepada orang lain? Gak mungkin Tuhan. Ini berat. Saya kerja siang dan malam untuk mengumpulkan harta milik saya dan lain sebagainya. Sangat berat. Tapi Tuhan bilang, kau pergi jual dan bagikan kepada orang. Jemaat yang pertama melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Mereka mengumpulkan harta milik mereka untuk dibagikan kepada orang lain. Ayat 45 di situ, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing. Jelas nggak? Menjual harta milik mereka, emas mereka kah? Ternak mereka kah? Tapi mereka lakukan. Untuk apa? Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan disenangkan. Dan mereka juga saya yakin mereka percaya apa yang mereka lakukan, Tuhan akan memperhitungkan semua. Seperti itu. Tuhan akan membuat lebih banyak lagi di dalam kehidupan mereka. Seperti itu. Dan mereka tidak akan pernah kehabisan. Hal yang sama ketika Bapak Ibu jemaat dan saya melakukan sesuatu hal yang luar biasa, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kita berlipat kali ganda. Karena itu jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Sekalipun itu berat, tapi Tuhan ajarkan kita. Anda dan saya, Bapak Ibu jemaat sekalian, harus melakukan semuanya itu. Menjadi berkat bagi orang, memberkati orang lain. Kita mulai dari hal yang kecil. Kita mulai pelan-pelan membangun hubungan kita dengan Tuhan jauh lebih baik lagi. Membangun kehidupan kita yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Mereka pergi menjual harta milik mereka dan membagi-bagikan kepada orang lain sesuai keperluan mereka. Kita belajar bersama. Yang kedua, yang kita harus pelajari, mereka berkumpul dan berdoa bersama. Saya mulai dari ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Dilanjut lagi 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 46. Dengan ketekunan dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Pertanyaan besar, apakah kita tiap-tiap hari
berkumpul di dalam rumah Tuhan dan mengadakan doa bersama. Jemaat yang pertama, jemaat yang perdana, di dalam Kisah Para Rasul juga mencatat kasih mereka yang semula. Seperti apa? Tiap hari, tiap saat mereka berkumpul dan berdoa. Untuk apa? Saya yakin dan percaya mereka bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah limpahkan di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka membangun hubungan mereka dengan Tuhan lebih intim lagi. Apa yang mereka gumuli, mereka doakan. Apa yang mereka inginkan, mereka doakan. Karena mereka percaya bahwa di dalam Tuhan sumber segalanya ada. Kita mau belajar untuk kita berdoa, jadi pendoa. Untuk kita membangun hubungan lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan. Jangan sampai terlepas. Kita membangun persekutuan yang baik, berkumpul dan berdoa bersama. Kita di sini ada jadwal setiap saat, ya. Ada jadwal setiap saat untuk kita berkumpul bersama, untuk kita berdoa. Ya. Berapa lama sih kita berdoa? Tidak sampai 5 jam, 1 jam lebih. Di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Kita membangun hubungan pribadi kita dengan doa-doa pribadi kita dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan saya yakin kita tidak ada apa-apanya. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan sumber segalanya. Dia yang membuat semuanya baik di dalam setiap kehidupan kita. Sampai tak pernah terhitung berapa banyak berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat dan kita semua. Harus selalu tahu, harus selalu sadar. Itu Tuhan ajarkan. Mereka memecahkan roti dan berdoa, bersekutu di dalam Tuhan. Surat Paulus mengatakan, tetaplah berdoa. Doa adalah napas hidup orang percaya. Banyak berdoa, banyak. Sedikit berdoa, sedikit tidak berdoa, tidak ada berkat. Kalau Bapak Ibu jemaat sekalian dan saya, pilih aja. Saya yakin dan percaya kalau disuruh pilih antara 3 ini, banyak, sedikit, dan tidak, pasti kita pilih yang banyak. Apalagi kalau kehidupan kekristenan kita, kehidupan duniawi kita lebih tinggi daripada kehidupan rohani kita. Pasti kita tidak mau sesuatu yang sedikit. Pasti kita mau lebih banyak. Supaya tidak pernah kurang dan tidak pernah habis. Kalau mau demikian, yaudah berdoa. Berdoa lebih banyak lagi kepada Tuhan. Kalau mau yang sedikit, ya udah. Saya selalu berdoa bilang begini, Tuhan cukupkanlah apa yang ada. Di dalam doa Bapa kami juga berkata bahwa berikanlah makanan kami yang secukup. Tuhan itu is the best. Kenapa saya bilang? Kehidupan manusia, pola pikir manusia itu kadang kurang ajar. Kenapa saya bilang kurang ajar? Kalau banyak berkatnya, bisa-bisa lupa sama Tuhan yang sudah memberi berkat. Sudah ada semua, mau berdoa lagi? Tidak akan. Kalau tidak ada berkat, kurang saja. Apa yang terjadi kehidupanmu? Bersungut sama Tuhan. Kenapa Tuhan ini kurang? Dan lain sebagainya. Luar biasa kan? Tingkah manusia. Karena itu Tuhan tahu. Cukup.
Kalau kita makan sedikit, lapar nggak? Masih lapar kalau perut belum kenyang. Bersungut-sungut, aduh kurang ini makan, kurang ini nasi. Sakitlah perut dan lain sebagainya. Karena apa? Isinya tadi dikit. Kalau isinya banyak, apa yang terjadi? Marah juga, nggak enak juga. Karena apa? Terlalu kekenyangan. Perut bisa sakit lah apa segala macam. Tapi kalau kita isinya cukup, saya yakin pasti kita bekerja pasti enak. Tidur pun juga nyaman dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini saya jam 2 itu pasti lapar sekali seperti gara-gara Oma. Oma tidak ada, Oma belum datang ibadah. Tuhan itu tahu apa yang terbaik. Mereka memecahkan roti dan berdoa. Berdoa kepada siapa? Saya yakin dan percaya mereka berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya segalanya. Tuhan yang memberikan semuanya. Bagian yang ketiga apa lagi? Setelah mereka berdoa, setia pada ajaran para rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kalau kita tidak belajar, bisa sih bisa, tapi terbatas. Ketinggalan dan lain sebagainya. Karena itu semua orang perlu untuk belajar. Belajar apa? Apa saja. Selagi itu menjadi sesuatu yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Untuk masa depan kita. Mau belajar apa saja silakan. Hal yang sama. Mereka setia pada pengajaran Rasul Paulus. Selain mereka berdoa, mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana menjadi kekristenan yang baik. Bagaimana menjadi orang percaya yang baik. Bagaimana orang yang hidup di dalam Tuhan dengan baik. Dan lain sebagainya. Mereka belajar dari siapa? Rasul mereka. Jemaat masa kini rasul itu dikenal dengan hamba Tuhan, pendeta. Mereka pergi belajar di bait Allah, bertemu dengan rasul-rasul yang melayani di bait Allah. Belajar apa? Kebenaran akan firman Tuhan. Belajar akan apa? Injil. Itu yang menjadi pegangan di dalam setiap kehidupan mereka. Supaya apa? Supaya ketika mereka melangkah di dalam Tuhan, mereka tidak pernah salah. Karena apa? Mereka telah dididik dengan baik. Pengetahuan mereka diisi dengan kebenaran yang baik. Hati mereka diisi dengan sesuatu yang baik. Kalau kita tidak pernah diisi, kalau Bapak Ibu jemaat sekalian tidak pernah belajar akan sesuatu yang baik, kita pasti akan menjadi orang yang jatuh, bahkan gagal. Jatuh, bahkan gagal. Sudah gagal salahin Tuhan. Karena itu harus belajar. Tidak mau gagal ya belajar. Hidup dengan benar ya belajar. Supaya tahu sesuatu yang baik. Supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jangan asal tabrak aja. Buruk mah tabrak. Baik juga tabrak. Kita harus tahu memilih yang terbaik. Kalau kita sudah belajar, otomatis kita akan lebih lagi mengetahui isi hati Tuhan. Tuhan maunya apa? Tuhan inginnya apa? Dan Tuhan saya mau lakukan apa? Mereka bertekun dalam doa. Mereka belajar. Tiap-tiap hari mereka berdoa. Saya yakin dan percaya tiap-tiap hari juga mereka belajar kebenaran. Itu kehidupan perdana. Hidup di dalam Tuhan baru awal. Sekarang itu banyak hal yang terjadi. Ya.
mempersoalkan kebenaran dan lain sebagainya. Kebenaran diperdebatkan dan lain sebagainya. Ini salah lah, itu salah lah dan lain sebagainya. Tapi saya ingatkan untuk kita semua, Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita berjalan sesuai dengan iman percaya kita. Apa yang Tuhan ajarkan di dalam hati Bapak Ibu jemaat sekalian, itu yang kita lakukan. Apa yang kita pelajari di gereja kita, di mana saja, itu yang menjadi pegangan kita. Kita harus teguhkan iman kita di dalam Tuhan. Jangan sampai mudah digoyahkan. Jangan. Apalagi sampai iman kita kendor. Tidak lagi punya iman yang kuat. Karena itu kita belajar. Terus belajar. Mereka belajar bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Tekun akan pengajaran. Yang berikut, yang keempat, kita mau belajar. Mereka tidak pernah mementingkan diri mereka masing-masing. Wah, ini hidup saya. Tidak egois. Tidak mementingkan kehidupan pribadi mereka. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kepunyaan satu orang ya kepunyaan bersama. Kepunyaan saya ya kepunyaan bersama-sama. Tidak mementingkan kepentingan mereka sendiri, tapi lebih penting kepentingan bersama. Kebenaran firman Tuhan datang sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu jemaat sekalian, kita semua yang ada di pagi hari ini, jangan pernah menjadi pribadi-pribadi yang egois, yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Sekalipun di samping saya mau mati cuy, terserah. Orang Jakarta bilang apa? Lu, gua ya gua. Kamu, saya. Kalau mau hidup ya kerja. Tapi firman Tuhan beda. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kepunyaan mereka ya kepunyaan mereka tidak. Tapi kepunyaan mereka kepunyaan bersama. Bersekutu bersama-sama. Mari kita lihat samping kiri kanan kita, sekeliling kita. Apa yang mereka butuhkan saat ini? Kita belajar untuk care, kita belajar untuk peduli. Kita belajar untuk memperhatikan orang lain. Jangan hanya memperhatikan diri sendiri. Jikalau kamu berkata, aku mengasihi engkau, Tuhan bilang, perbuatlah itu kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu bilang, Tuhan saya mengasihi engkau, tapi kita tidak pernah melakukan kepada orang lain, itu artinya kita tidak pernah mengasihi Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu jemaat sekalian berkata dan saya, Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan bilang, lakukanlah itu kepada sesamamu. Perbuatlah itu kepada sesamamu. Jangan menjadi pribadi yang egois, jangan menjadi orang yang mementingkan kepentingannya sendiri. Orang di samping saya saja kita tidak pernah tahu. Dia sakit juga padahal di samping saya. Dia sakit juga kita tidak tahu dan lain sebagainya. Dan kebenaran firman Tuhan sekali lagi menyadarkan kita
untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Itulah maknanya. Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Ada harga yang harus dibayar. Sekalipun itu susah sebenarnya, sekalipun itu sulit. Masa kan punya saya, punya dia juga. Ya gak mungkin lah Pak. Dan sebagainya. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita. Kita mau belajar. Kita mau hidup berkenan di dalam Tuhan. Kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, karena itu kita harus melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang baik supaya hidup ini tidak sia-sia. Supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan lain sebagainya. Kita belajar peka. Kita belajar peduli dengan lingkungan kita, di mana kita berada. Satu rumah mah, tapi tidak saling kenal dan lain sebagainya. Satu kos mungkin, tapi kita tidak pernah tahu orang yang di samping kita. Karena itu kita mau belajar bersama apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, amin. Amin. Lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Masa kan kita nggak pernah tahu apa yang seharusnya kita lakukan? Sudah berapa lama Bapak Ibu jemaat sekalian, kita semua jadi orang yang percaya, mengikut Tuhan dan sebagainya. Masa kan sampai saat ini kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan inginkan. Jangan tinggi hati, tetapi belajar rendah hati. Jangan egois, tetapi belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Poin yang pertama tadi itu sangat jelas. Itu artinya Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Terakhir, apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita? Rukun antara satu dengan yang lain. Jangan buat kekacauan, jangan buat pertengkaran di antara sesama kita. Tetapi marilah kita hidup bersama-sama, rukun. Apalagi kita satu gereja, satu gembala, satu Tuhan, satu apa lagi, banyak hal. Mari kita belajar hidup rukun, bersatu membangun sesuatu yang baik, bersatu di dalam Tuhan. Jangan buat perpecahan, jangan buat perbedaan di antara kita, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Kamu dari mana? Dari timur, dari barat, utara, selatan. Tetapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita menjadi satu. Karena apa? Kita disatukan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita disatukan oleh Yesus, adalah sumber segalanya. Karena itu, mari saya mengajak kita semua untuk kita membangun pribadi kita lagi seperti kehidupan kita yang pertama ketika kita mengenal Tuhan. Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Karena Tuhan adalah pokoknya. Dan jangan sampai terlepas dari pokok. Kalau kita terlepas dari pokok, kita akan mati. Orang akan ambil kita dan buang. Dan tidak ada apa-apanya. Itu menjadi alasan bagi Bapak Ibu jemaat kita semua. Setiap hari Minggu kita datang ke gereja. Setiap hari Kamis datang duduk doa di sini. Setiap hari Jumat datang duduk doa di sini. Pergumulan kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita tahu dan kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah pokoknya. Terakhir ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mau disukai banyak orang, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mau disukai banyak orang, jangan egois. Bersekutu bersama-sama,
berdoa di dalam Tuhan, dan suka menjadi berkat bagi sesama kita. Itu yang Tuhan mau. Dan saya yakin percaya itu juga yang orang lain suka dalam setiap kehidupan kita. Karena itu mari pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang datang mengingatkan kita. Biarlah seluruh hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan sekian. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi ini menjadi pegangan untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Mari saya mengajak jemaat sekalian untuk kita bangkit berdiri. Tuhanku mau menyenangkanmu, menyenangkan Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Haleluya Yesus. Kami percaya Bapa, kami ingin tinggal di dalam Engkau. Karena Engkau pokok yang benar dan kami mau tidak terlepas dari pokok itu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini menjadi rencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu. Ada aku menyenangkan.
kasih Tuhan. Hamba telah selesai berbicara di pagi hari ini, tetapi Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami. Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk kami mau menyenangkan Engkau, senangkan hatimu Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini tertanam di dalam hati kami, dan kami mau jadi pelaku-pelaku Tuhan. Marilah Engkau berkati seluruh jemaatmu, berkati kami semua di pagi hari ini Bapa. Dan biarlah kami tinggal di dalam Tuhan, kami tidak mau terlepas di dalam Tuhan, dan kami mau hidup bersekutu dengan Engkau, bersama-sama berdoa, melakukan yang baik dan setia kepada pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih bagi Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Remakan firman Tuhan di dalam hati kami Bapa. Biarlah ketika kami kembali dari tempat ini, kami kembali membawa berkat yang berasal dari Allah. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada worship. Terima kasih buat Pemarkus yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan pada hari ini sangat memberkati kita semua. Mari kita siapkan persembahan syukur kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau begitu dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus yang kami sudah mendengarkan Tuhan. Kiranya Bapa Engkau memberkati firman-Mu Tuhan, agar kami boleh pakai firman-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu juga Tuhan Yesus yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau memberkati segala pergumulannya Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi pada saat ini Tuhan, bukan tangan-tangan yang sempat memberi pada hari ini Tuhan. Kiranya Bapa Engkau memberikan yang terbaik buat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi dengan hati yang sukacita. Haleluya, amin. Dengan mengiringi persembahan syukur, mari kita angkat pujian mengatakan tiap langkahku. I do.
masuk dalam doa syafaat kepada Ibu Siti, kami persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan, kekuatan dalam kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi Bapa, bisa duduk diam di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami juga sudah menaikkan setiap puji-pujian penyembahan kami. Biarlah itu menjadi pujian yang harum di hadapan Engkau Bapa, dan kuduskan kami. Lawatlah kami Bapa di dalam menghadapi hari-hari ke depan ini Bapa. Kami minta pertolongan daripada Engkau sendiri Bapa. Kami juga bersyukur untuk pada pagi hari ini kami sudah disegarkan oleh kebenaran akan firman-Mu Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Engkau berkati dalam setiap pelayanan yang ada, dalam setiap pekerjaan yang ada Bapa. Engkau memampukan, Engkau menguduskan, Engkau menguatkan dalam setiap apa yang dikerjakan, apa yang dialaminya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami juga bersyukur untuk kami bisa beribadah di tempat ini Bapa. Itu semua karena anugerah daripada Engkau sendiri Bapa. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Bapa. Banyak hal yang terjadi di dalam bangsa Indonesia ini, banyak permasalahan yang terjadi dalam bangsa Indonesia ini Bapa. Kami rindu untuk lawatan daripada Engkau sendiri Bapa. Engkau memberkati setiap para pemerintahan yang ada di bangsa Indonesia ini, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan setiap jajaran yang ada, dan setiap RT RW yang di seluruh bangsa Indonesia ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan ikut campur tangan di dalam setiap para kepemimpinan mereka Bapa. Dan kami juga berdoa untuk wabah yang ada di dalam bangsa Indonesia ini Bapa. Engkau yang memampukan Bapa, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi setiap pasien yang ada di seluruh bangsa Indonesia ini Bapa. Kami minta pertolongan daripada Engkau sendiri Bapa. Kami rindu lawatan daripada Engkau sendiri Bapa. Kami rindu untuk kesembuhan yang Tuhan berikan di dalam bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kuasa Bapa. Kami menyerahkan untuk setiap para tim medis dan juga bidan dan perawat yang bekerja keras di dalam bidang ini. Engkau memampukan mereka, Engkau memberikan kesehatan yang luar biasa untuk mereka Bapa. Kami rindu lawatan daripada Engkau sendiri Bapa untuk bangsa Indonesia ini. Dan kami juga berdoa untuk daerah di Gading Serpong ini Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati orang-orang yang ada. Bila ada yang sakit, Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka bisa diperiksa atau dilawat Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Engkau berkati untuk kami yang ada di sini Bapa. Engkau memberikan uluran tangan daripada Engkau sendiri untuk menolong, menopang kami untuk mengikuti setiap protokol kesehatan di dalam bangsa Indonesia ini Bapa. Engkau memberikan ketenangan, Engkau memberikan kekuatan dalam kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi. Kami juga menyerahkan untuk gereja GBPS Sola Gracia di tempat ini Bapa. Engkau memberkati setiap jemaat yang ada. Bila mereka ada yang belum bisa mengikuti beribadah di tempat ini, mungkin mereka mengikuti live streaming, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menjamah dalam kehidupan mereka. Engkau berkati dalam setiap permasalahan dalam keluarga mereka. Kami rindu Bapa untuk bisa bersama-sama di tempat ini, untuk beribadah bersama-sama. Kami juga menyerahkan untuk Bapak dan juga Ibu Gembala yang melayani tempat ini. Engkau berkati di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, di dalam setiap pelayanan pekerjaan yang ada di dalam tempat ini Bapa. Engkau selalu menopang, Engkau selalu menolong, mencukupkan setiap kebutuhan yang ada Bapa. Kami juga menyerahkan untuk adik Feby dan juga Aldo. Engkau berkati dalam kehidupan hari lepas hari, dalam masa pertumbuhan, dalam masa studi. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kedua anak ini hidup mereka takut akan Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam setiap pelayanan, baik WL, singer, pemain musik, kolekta dan sebagainya Bapa. Engkau berkati
di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Biarlah iman mereka selalu bertambah di dalam Engkau Bapa, dan hidup mereka selalu bergantung di dalam Engkau, di dalam menghadapi setiap permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang mereka menyusun skripsi. Biarlah Tuhan memberkati mereka Bapa, menyediakan waktu mereka untuk belajar lebih baik lagi Bapa, dan mereka bisa menyelesaikan tugas akhir mereka dengan baik, dan sehingga apa yang mereka inginkan, biarlah Tuhan yang menolong semuanya Bapa. Kami serahkan untuk setiap anak-anak-Mu, biarlah tangan Tuhan selalu menopang di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, memberikan hikmat daripada Engkau sendiri Bapa. Dan kami juga menyerahkan untuk Bapak Abadi yang sudah memberikan waktu, tempat untuk kami beribadah, untuk memberkati di dalam setiap pekerjaan mereka. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau berkati keluarga ini, biarlah hidup mereka selalu berpaut kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang selalu menjadi menopang kami, menjadi pelita di dalam kehidupan kami Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan setiap doa-doa kami. Amin. Terima kasih buat Ibu Siti sudah memimpin kita dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat kepada Saudari Lesri. Kami persilakan. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu depan. Selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir di pagi hari ini, bahkan jemaat Tuhan yang sementara mengikuti live streaming. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Terima kasih juga buat seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Pak Markus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai Pak Markus dimanapun Pak Markus berada. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu depan. Pelayanan untuk Ibadah Raya 1, WL Saudara Romi, Singer Saudara Markus, Saudari Tirsa dan Saudara Robi. Doa syafaat Ibu Sri, warta Saudara Markus. Tim musik untuk Ibadah Raya 1, keyboard Ibu Gembala, gitar Saudara Romi, bass Saudara Yermi, dan drum Saudara Evis. Pelayanan untuk Ibadah Raya 2, WL Saudari Fani, Singer Saudari Livia, Saudara Aiki dan Saudari Novita. Doa syafaat Ibu Diana, warta Saudari Livia. Tim musik untuk Ibadah Raya 2, keyboard Bapak Gembala, bass Saudara Seder dan drum Saudara Raka. Untuk doa Kamis, setiap hari Kamis pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ada doa buka puasa di gereja. Pemimpin penyembahan minggu ini Saudara Julimus. Untuk doa pelayan Tuhan, setiap hari Kamis pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ada doa malam di gereja. Pemimpin penyembahan Saudari Lesri. Ulang tahun, selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, mungkin itu saja. Waktu selanjutnya saya berikan kepada worship leader. Baik, mari kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan doa Yabes.
Tuhan, pada hari ini kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh kembali ada di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya semua umat-Mu, kami yang ada hari pada saat ini dan juga yang mengikuti di rumah bersama, Tuhan yang sudah memberkati, bahkan Tuhan yang sudah memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, sehingga kami terus menjadi jemaat Tuhan yang kuat, yang kokoh, yang tertanam ya Tuhan. Bahkan kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah kami dengar pada saat ini Tuhan, kembali mengingatkan kami ya Tuhan, untuk ya Tuhan kami belajar kepada jemaat yang mula-mula dan mencontoh ya Tuhan apa mereka lakukan, dan sekiranya juga oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami juga ya Tuhan untuk boleh menghidupi dan melakukan setiap bagian-bagian kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang ada pada hari ini, Tuhan sudah mengenal kami semuanya Tuhan, dalam seluruh langkah kehidupan kami Tuhan, yang kami percaya kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, sukacita Tuhan menyertai seluruh kehidupan kami Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani pada hari ini ya Tuhan, semua bentuk keterlibatan kami Tuhan, berkati setiap umat-Mu juga yang sudah beri berkorban mengambil kemilih Tuhan, memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, dan sebentar juga Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, tapi biarlah tangan Tuhan menolong menyertai kami, baik kami yang tinggal ya Tuhan, dan juga berdoa jemaat yang ada di rumah, Tuhan yang memberkati mereka semuanya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari semua umat Tuhan, jemaat yang kasih oleh Tuhan, mari angkat tangan kita dan kita terima berkat dalam ibadah ini. Di otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan memberikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup yang mereka hadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap pun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami menjadi berkat bagi orang lain, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih. Oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan, biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami pada pagi hari ini. Semua kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati. Mari kita bersatu di sini dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat pulang, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.